Selamat datang kembali di Bang Kobel Channel. Kali ini, Bang Kobel Channel akan melanjutkan alur cerita Soul Land 2. Bagi yang baru bergabung, silahkan cek playlist agar bisa review alur ceritanya dari awal. Yang belum bergabung silahkan klik tombol subscribe, aktifkan pula loncengnya agar tidak ketinggalan alur cerita seru berikutnya. Terima kasih. Wang Yan tersenyum. Itu bagus. Kembali dan istirahatlah. Dia masih menahan diri untuk tidak bertanya kepada Huo Yuhao tentang jiwa bela dirinya, karena dia masih memiliki kebanggaan pada dirinya sendiri. Dia percaya bahwa Huo Yuhao tidak akan bisa menyembunyikan jiwa bela diri darinya begitu mereka bertemu lawan yang kuat. Santai sekali, menang melawan mereka semudah memotong sayuran. Wang Dong berkata dengan ekspresi bersemangat saat kembali. Dia sangat puas dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Xiao Xiao berkata, seharusnya giliranku keluar besok. Wang Dong, Anda hanya menggunakan keterampilan jiwa pertama Anda sejauh ini. Jika lawan yang kita temui besok bahkan lebih kuat dari hari ini, aku khawatir kamu mungkin harus menggunakan keterampilan jiwa kedua kamu. Namun, keterampilan jiwa kedua Anda diciptakan dari cincin jiwa 1000 tahun, jadi itu adalah teknik serangan terkuat yang kami miliki di tim kami. Kita seharusnya tidak membiarkan orang lain melihatnya dengan mudah, kita hanya boleh menggunakannya selama turnamen peringkat. Jika kita bertemu lawan yang kuat besok, aku akan membantumu. Kita harus mencoba yang terbaik untuk hanya menggunakan keterampilan jiwa pertama kita. Bahkan jika kita bertemu lawan yang sangat kuat, aku akan menjadi orang yang menggunakan keterampilan jiwa kedua mereka, sehingga kita dapat menjaga milikmu tersembunyi. Dengan cara ini, kita akan memiliki 2 kartu truf. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Wang Dong tertawa. Xiao Xiao, kamu sudah mengatakan semua ini, tetapi itu benar-benar hanya karena tanganmu gatal, bukan? Baik, kami akan melakukannya dengan caramu. Saya sudah puas, jadi saya akan membiarkan Anda bersenang-senang sebentar. Petik 2. Untungnya, tidak ada orang dewasa yang berjalan di dekat mereka saat mereka berbicara. Jika ada, kata-kata Wang Dong bisa ditafsirkan sangat berbeda. Huo Yuhao terkekeh. Ayo pergi, aku akan mentraktir kalian berdua untuk beberapa ikan panggang. Saya memesan beberapa tambahan kemarin. Petik 2. Ketika mereka bertiga meninggalkan area pemeriksaan, mereka bertemu 2 orang. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak bisa membantu tetapi tertegun ketika mereka melihat siapa orang yang mereka temui. Orang-orang yang mereka temui bukanlah orang yang acak, itu adalah murid berpakaian merah dari halaman dalam, Ma Xiao Tao, dan orang yang diseretnya beberapa hari yang lalu, Su Sanxi. Dibandingkan dengan dirinya yang bersemangat tinggi, Su Sanxi saat ini memiliki ekspresi pucat di wajahnya, seolah-olah semua energi telah terkuras dari tubuhnya. Dia tampak lesu, dan pakaiannya kusut. Penampilannya saat ini sangat tidak bersemangat. Ma Xiao Tao masih secantik dulu, meskipun ada rona abnormal pada wajahnya yang menawan, dan warna merah muda matanya agak gelap. Kami sudah menemukan mereka, kan? Sister Xiao Tao, bisakah saya pergi sekarang? Su Sanxi memiliki senyum pahit di wajahnya saat dia berbicara. Setelah tersiksa oleh rasa sakit yang luar biasa selama beberapa hari, dia akhirnya berhasil menahannya. Namun, pengurasan energi, kekuatan fisik, dan kekuatan jiwanya terlalu parah. Saat ini, yang ingin ia lakukan adalah kembali ke kamarnya dan tidur. Ma Xiao Tao mengangguk. Oke, kamu bisa pergi. Su Sanxi melirik Huo Yuhao dan Wang Dong dengan pandangan yang mengatakan, kamu bisa berjuang sendiri, sebelum dia pergi. Penampilannya yang tidak loyal menyebabkan keduanya merasa gugup. Kenapa Ma Xiao Tao mencari mereka? Ma Xiao Tao dengan acuh tak acuh berkata, kalian berdua, ikuti aku. Teman sekelas junior, kamu bisa kembali sendiri. Petik 2. Xiao Xiao baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi Huo Yuhao segera menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia harus pergi, dan bahwa tidak ada yang akan terjadi pada mereka. Melihat bahwa Ma Xiao Tao mungkin tidak datang dengan niat baik, dia tidak ingin menyeret Xiao Xiao ke sini. Selanjutnya, ini masih akademi, Huo Yuhao dan Wang Dong sama-sama percaya bahwa dia tidak akan melakukan hal buruk kepada mereka. Xiao Xiao merasa agak tidak ditugaskan, tetapi dia akhirnya pergi dengan enggan. Mengikuti jejak Ma Xiao Tao, keduanya berjalan menuju jalan tepi danau. Setelah berjalan sebentar, mereka tiba di tepi danau tempat mereka pertama kali diserang olehnya.
Ma Xiaotao hanya berhenti ketika dia tepat di depan danau Dewa Laut. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong menjaga jarak darinya. Wang Dong memiliki ekspresi waspada di wajahnya, sementara hati Huo Yuhao berdebar. Kakak perempuan senior, Ma, mengapa kamu memanggil kami? Huo Yuhao bertanya dengan penuh tanya. Dengan membelakangi mereka, Ma Xiaotao berkata, kamu seharusnya sudah menebaknya sekarang. Kamu benar, saya adalah siswa yang meledak dari halaman dalam, siswa yang hampir menyakiti Anda berdua saat itu. Pada saat itu, saya benar-benar tidak punya pilihan. Nah, pertama saya ingin meminta maaf kepada kalian berdua. Petik 2. Wang Dong mengerutkan bibirnya, berpikir dalam hati, ini meminta maaf. Tidak ada ketulusan dalam tindakan Anda sama sekali. Keduanya saling melirik, lalu Huo Yuhao berkata, kakak perempuan senior Ma, mari kita biarkan dulu berlalu. Sekolah sudah memberikan kompensasi kepada kita. Petik 2. Ma Xiaotao tiba-tiba berbalik, warna merah muda di matanya tiba-tiba semakin gelap. Tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong. Menurutku, masalah ini belum berakhir. Ma Xiaotao menggeram. Hari itu, seharusnya ada seorang guru jiwa tipe S yang menghentikanku. Itulah yang menghentikan saya dari menyakiti kalian berdua. Orang itu sangat penting bagi saya. Ceritakan semua yang Anda tahu. Mungkin itu salah satu pelindung Anda. Bagaimanapun, saya harus menemukan mereka. Petik 2. Wang Dong memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Kakak perempuan senior, Ma, saya tidak tahu apa yang sedang Anda bicarakan. Ketika Anda menyerang kami hari itu, kami berdua pingsan karena suhu tinggi yang dipancarkan tubuh Anda. Kami tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi setelah itu. Adapun Master Jiwa tipe S yang Anda bicarakan ini, kami tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa dia. Petik 2. Huo Yuhao mengikuti petunjuk Wang Dong dan mengangguk. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membocorkan rahasianya mengenai Sky Dream Ichewong. Melihat bahwa mereka tampaknya tidak berbohong, jejak keraguan muncul di mata Ma Xiaotao. Alasan dia mencari mereka berdua adalah karena, setelah kembali hari itu, dia tiba-tiba memikirkan mengapa mereka merasa akrab dengannya. Itu karena dia telah melihat beberapa informasi mengenai Huo Yuhao dan Wang Dong di halaman dalam. 3 bulan yang lalu, dia mengandalkan energi dingin Sky Dream Ichewong untuk menekan api iblis di dalam tubuhnya, yang telah membuat kecepatan kultivasinya meningkat pesat saat itu ditekan. Ketika energi dingin menghilang, dia hanya bisa mengandalkan Susanshi. Namun, dia menemukan bahwa meskipun penyuapan underworld misteriusnya adalah jiwa bela diri berperingkat puncak, itu masih hanya jiwa bela diri tipe air, bukan jiwa bela diri tipe es. Karenanya, bantuan yang dibawanya secara bertahap berkurang. Jika dia tidak bisa menekan api iblis di tubuhnya, dia harus berhenti berkultivasi. Selain itu, api iblis di tubuhnya bisa meledak kapan saja, menyebabkan dia kehilangan kesadarannya. Setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk mencari Huo Yuhao dan Wang Dong. Jika dia dapat menemukan orang yang sebelumnya menggunakan jiwa bela diri tipe S untuk menghentikannya, masalahnya bisa dengan mudah diselesaikan. Kamu benar-benar tidak tahu, Ma Xiaotao bertanya dengan suara rendah. Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan menggelengkan kepala mereka. Ekspresi Ma Xiaotao tiba-tiba berubah saat dia berbicara dengan suara dingin. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jika Anda benar-benar tidak tahu, saya harus memaksanya keluar. Saat dia berbicara, gelombang panas yang kuat meletus keluar saat api merah seperti gunung berapi keluar dari tubuh Ma Xiaotao. Ketika keduanya dipanggil oleh Ma Xiaotao, mereka sudah merasa ada yang tidak beres. Karena itu, mereka menjaga kewaspadaan mereka setiap saat. Setelah kehilangan yang mereka alami terakhir kali, keduanya langsung bereaksi saat Ma Xiaotao membuatnya bergerak. Mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian mereka. Sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant langsung melesat keluar dari punggung Wang Dong. Saat mereka membentangkannya, mereka sudah dipenuhi dengan pola emas. Wing Guillotine Wang Dong langsung diaktifkan. Terima kasih telah stay di Bangko Bell Channel. Support channel ini dengan klik tombol subscribe, like dan komen agar kalian tidak ketinggalan alur cerita seru lainnya. 1 subscribe 1 like adalah penyemangat bagi Bangko Bell. Terima kasih.